Selamat datang di video edukasi Pedoman Akademik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Video ini dibuat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pedoman akademik bagi dosen dan peserta didik. Pedoman akademik tidak hanya berfungsi untuk menjaga integritas dan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan dengan lancar, sesuai dengan standar pendidikan dan peraturan akademik yang berlaku, sehingga memastikan lulusan SPKFL yang kompeten serta profesional. Gambaran isi pedoman akademik. Pedoman akademik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya merupakan dokumen resmi yang disusun untuk memberikan panduan dan informasi menyeluruh terkait proses pendidikan, regulasi akademik, dan mekanisme pembelajaran bagi peserta didik Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Pedoman ini mencakup berbagai aspek pendidikan, mulai dari kurikulum, peraturan akademik, prosedur bimbingan, hingga evaluasi capaian pembelajaran. Visi keilmuan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menghasilkan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang kompeten di tingkat nasional dan internasional, serta mampu berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi berbasis bukti dan pendekatan klinis komunitas dengan keunggulan di bidang proliferatif terapi. Skema pembelajaran. Skema pembelajaran di Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya adalah sebagai berikut. Pada tahap pertama akan dilalui oleh peserta didik semester 1 dan 2. Akan melalui stase poliklinik dengan tugas ilmiah yaitu journal reading, kasus pendek, kasus panjang, dan tinjauan pustaka. Ujian akan dilakukan ujian UAS serta ujian tahap yaitu akan melakukan mini CX dan OSCE. Pada tahap 2 akan dilalui oleh peserta didik semester 3 dan 4. Akan melalui stase rawat inap melalui divisi neuromuskular, divisi pediatri, dan divisi kardiorespirasi, divisi geriatri, serta divisi muskuloskeletal. Dengan beban tugas ilmiah yaitu journal reading, kasus panjang, tinjauan pustaka, serta proposal penelitian. Untuk ujian akan dilakukan ujian UAS dan ujian tahap berupa mini CX, OSCE, serta ujian proposal penelitian. Pada tahap 3 akan dilalui oleh peserta didik semester 5, 6, dan 7 yang akan melakukan rotasi luar. Untuk semester 5 akan melalui stase luar neurologi, ortopedi, anestesi, pediatri, kardiologi, dan ilmu penyakit dalam. Untuk semester 6 akan melalui stase luar paru, bedah TKV, bedah plastik, bedah saraf, dan urologi. Serta semester 7 akan melalui rotasi pre-chief. Tugas ilmiah yang dibebankan yaitu berupa journal reading, kasus panjang, dan tinjauan pustaka. Ujian akan dilakukan untuk semester 5 dan 6 berupa ujian UAS, dan semester 7 berupa ujian tulis nasional. Ujian tahap pada tahap 3 yaitu ujian kenaikan chief berupa ujian pengetahuan umum, kasus, dan OSCE, serta ujian akhir penelitian atau seminar hasil penelitian. Pada tahap 4 akan dilalui oleh peserta didik semester 8 yang akan bertanggung jawab menjadi Chief Poli dan Chief Ruangan. Ujian yang akan dilakukan adalah ujian lokal berupa ujian pengetahuan umum, kasus, dan OSCE, serta ujian nasional berupa ujian pengetahuan umum, kasus, dan OSCE, serta akan melakukan publikasi ilmiah. Lalu akan masuk ke tahap yudisium. Lalu, bagaimana cara mengakses pedoman akademik?
Peserta didik dapat mengakses informasi pedoman akademik pada poster yang sudah dipasang pada beberapa titik lokasi di ruangan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Peserta didik juga dapat mengakses informasi pedoman akademik dengan melakukan scanning pada QR Code yang telah disediakan. Dalam pendidikan, kepatuhan terhadap pedoman akademik adalah kunci untuk mencapai keberhasilan. Namun, ketika kepatuhan ini belum optimal, dampaknya bisa sangat merugikan, seperti inkonsistensi proses pembelajaran, kesulitan atau kebingungan dalam menjalani pendidikan, kualitas pendidikan tidak terstandarisasi, meningkatnya pelanggaran akademik dan etika, serta menurunkan kualitas lulusan dan kredibilitas program studi. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan pedoman akademik dilakukan secara berkelanjutan di tiap semester untuk memastikan semua proses pendidikan berjalan sesuai aturan dan mencapai tujuan pendidikan. Mari kita mengikuti pedoman akademik dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih telah menyaksikan video edukasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.